ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari dikatakan Sayyidul Ayyam, hari dikatakan pemimpin para hari, hari yang begitu mulia bagi umat Islam. Oleh karena itu sepatutnya lah kita katengaseng untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur? Cukup dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan menjauhi apa yang Allah larang. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi yang diidolakan oleh semua orang Islam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya, Nabi yang sangat ingin kita temui nanti di padang mahsyar, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya jamaah sekalian, kita tidak pernah melihat wajah Rasulullah. Setidaknya salawat kita jadi bukti kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang pasti akan mencapai yang namanya titik akhir atau kematian. Setiap orang pasti di antara kita tidak ada yang luput dari yang namanya kematian. Bahkan dikatakan apabila idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajalnya kalian, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak akan ada orang satupun di antara kalian yang mampu menundanya, wala yastaqdimun, dan tidak ada yang mampu mempercepat ajal itu. Sejauh apapun kita lari, jikalau ajal sudah menjemput, maka tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Kebaikan yang kita lakukan saat ini silahkan lakukan sebanyak-banyaknya, karena akan ada tiba ketika kita ingin solat tetapi solat tidak berguna lagi. Akan tiba masanya kita ingin berpuasa tetapi puasa tidak berguna lagi. Akan tiba saatnya ketika kita ingin mengeluarkan sedekah infak, tetapi itu sudah tidak berguna lagi. Kapan? Ketika ajal telah tiba. Oleh karena itu gunakan waktunya kita. Solat sebelum kita disolatkan. Solat di belakang imam sebelum kita disolati di depan imam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tetapi jamaah sekalian, ada orang yang Allah spesialkan, ada orang yang Allah muliakan, yang walaupun mereka telah lama meninggal, tetapi amalannya senantiasa mengalir dan mengalir ke kuburannya. Siapa mereka itu? Mereka yang dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dari Imam Muslim mengatakan, "Idza mata ibnu Adam," apabila manusia mati, inqata'at amaluhu, maka putus seluruh amalnya. Tidak akan ada lagi amal yang
mengalir ke kehidupannya. Solatnya baik, ketika meninggal maka tidak akan lagi solat. Puasanya baik, ketika meninggal maka tidak akan lagi berpuasa. Tetapi ada orang nanti ketika meninggal tetap mengalir pahalanya. Siapa mereka? Illa min salasin, adalah ada 3 golongan. Yang pertama kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekatun jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Harta yang kita keluarkan, harta yang kita donasikan, harta yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tidak berarti banyaknya yang kita keluarkan, tetapi sedekah bagaimana cara kita mengeluarkan hartanya kita. Banyak di antara kita yang mengatakan ketika bersedekah itu akan membuat kita bangkrut. Ingat, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang mengeluarkan sedekah, infak, zakat di hartanya di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli tumbulatin mi'atu habbah. Seperti orang yang menanam 1 biji, dan 1 biji ini yang tumbuh menjadi 7 tangkai, dan 7 tangkai ini tumbuh lagi menjadi 100 masing-masing buah. Coba Pak, hanya 1 Allah bandingkan menjadi 700. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan manja'a bil hasanati, siapa yang memberikan kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka Allah lipat gandakan lagi 10. Coba betapa Allah berikan kepada kita supaya kita bersedekah, kita melakukan kebaikan, dan kita berbuat amal saleh. Inilah golongan pertama yang ketika meninggal Allah masih memberikan yang namanya amalan mengalir kehidupan kita. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dialiri, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu para guru, para orang tua, para ibu yang mengajarkan anaknya tentang ilmu agama. Anak diajarkan tentang ilmu agama, murid diajarkan ilmu agama. Selama murid atau anak melakukan amal soleh, maka orang tua, guru, ustadz akan tetap mengalir kepada dia. Tapi banyak sekarang di antara kita yang mengatakan tidak memberikan anaknya untuk menghafal surah Al-Fatihah. Padahal surah Al-Fatihah adalah surah yang 5 waktu kita baca setiap hari. Coba bayangkan apabila anaknya kita membaca di setiap waktunya, setiap solatnya membaca suratul Fatihah, maka setiap membaca, setiap solat pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Oleh karena itu, inilah amalan yang kedua, yang walaupun orangnya sudah meninggal, tetapi amalannya senantiasa mengalir kepada kuburannya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah awwaladin salihin yad'ulah. Anak soleh, soleha yang meninggalkan orang tuanya dengan senantiasa berdoa kepada keduanya. Ini yang banyak terjadi di antara kita, Pak. Banyak orang yang menginginkan anaknya soleh, soleha, sedangkan dia tidak solat. Banyak orang yang mengatakan anaknya agar berpuasa, sedangkan puasanya masih bolong-bolong. Banyak orang yang menginginkan anaknya baik, tetapi amalannya masih menjauh dari kata baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada Jumat kali ini, introspeksilah diri kita, perbaiki diri kita, supaya anak keturunan kita mengikut kepada orang tuanya. Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu, tahu diri kalian, introspeksi nilai diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dinilai di hadapan Allah, dan satu pun tidak akan mampu yang mengelak kalau Allah sudah menilai kita. Oleh karena itu, pada Jumat kali ini, tak jagalah ketiga ini, karena dikatakan ketika orang meninggal, otomatis solat kita berhenti. Karena apa? Tidak akan lagi ada solat ketika kita sudah sakratul maut. Tetapi ada amalan yang walaupun kita sudah dikubur, kita sudah lama meninggal, tetapi anak cucu kita, murid-murid kita, sedekah jariahnya kita masih mengalir kepada kehidupannya kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wadh dzikril hakim.